Saya termasuk orang yang tidak mudah dipengaruhi orang lain. Maka ketika saya mendengar sebuah kabar, saya tentu akan cross check, akan menguji kabar itu. Kalau saya tidak berhasil mengujinya, saya akan memilih untuk percaya, husnudzon, sampai waktu membuktikan benar atau salahnya. Tidak membuat justifikasi sebelum semuanya selesai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sore ini menjelang malam ya, semuanya dalam keadaan sehat ya. Setelah kegiatan seharian lumayan capek. Mudah-mudahan capek kita semua itu menghasilkan tidak hanya dunia tapi juga pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita bekerja untuk keluarga, untuk masyarakat ya. Ada yang bekerja memang khusus untuk diri dan keluarganya, tapi tidak jarang juga yang melakukan kegiatan-kegiatan untuk kelangsungan hidup dan pergaulan masyarakat ya. Mudah-mudahan apapun niat kita semuanya melakukan kegiatan-kegiatan itu adalah niat yang mulia sehingga mendapatkan balasan yang terbaik di dunia maupun di kehidupan setelah dunia. Teman-teman, mencermati pemikiran teman-teman VTuber ya, dan teman-teman hater, baik di konten-konten maupun di beberapa grup VTuber. Kita, khususnya saya, mendapati beberapa jenis pemikiran dari netizen ya, baik yang merupakan teman-teman yang menjadi penonton dari channel saya maupun teman-teman yang bertemu dengan saya, bergaul di dalam grup-grup WA ya. Tidak sedikit yang menanyakan mengapa atau apa yang membuat Pak Anies itu yakin bahwa VTube itu nanti akan on. Nah, pertanyaan ini saya jawab dengan sebuah pernyataan ya. Gini, ketika seseorang melihat sesuatu dengan mata yang ada di kepalanya sendiri, itu biasanya membuat orang itu akan meyakini bahwa apa yang dilihat itu terjadi. Jadi gini, keyakinan itu muncul dari dua hal. Yang pertama, keyakinan karena melihat tanda-tandanya. Tanda bahwa sesuatu itu akan terjadi adalah proses menuju terjadinya itu. Misal, hari mulai gelap meskipun waktu masih siang. Semakin lama semakin gelap. Muncul keyakinan meskipun tidak melihat ke arah langit, mungkin berada di dalam rumah atau di teras,
dia akan muncul satu keyakinan bahwa, oh, ini akan hujan. Mengapa? Karena melihat ada tanda-tanda yang menunjukkan hujan akan segera turun. Kemudian dia keluar, melihat ke arah langit, ternyata benar. Awannya sudah sangat tebal. Bisa saja hujan tidak turun di sini, tapi akan turun di tempat yang berbeda karena kebawa angin. Seperti itu adalah seseorang yakin terhadap sesuatu akan terjadi karena melihat tanda-tandanya. Jenis keyakinan yang kedua, dan ini banyak juga terjadi, adalah seseorang yakin sesuatu itu terjadi karena mendapatkan kabar. Apakah kabar itu dari kitab suci yang artinya diyakini itu dari Tuhan, atau kabar itu didapatkan dari orang-orang yang menjadi sumber, orang-orang yang dipercaya oleh yang mendengarnya sebagai sumber yang bisa dipercaya. Mendengar saja orang bisa mendapatkan keyakinannya. Jadi di samping melihat dengan mata, ya, mendengar juga bisa menyebabkan seseorang yakin. Mendengar padanannya ya membaca. Jadi itu mendengar atau membaca sama aja. Nah, kalau seseorang melihat lalu menimbulkan dirinya yakin, dia mempunyai satu keinginan untuk menebarkan keyakinan itu kepada teman-temannya yang percaya kepada dirinya. Bukankah itu adalah sesuatu yang biasa? Itu adalah manusiawi. Misalnya, saya meyakini sesuatu karena melihat tanda-tandanya, melihat prosesnya, kemudian saya sampaikan melalui konten seperti ini. Ada teman-teman saya yang percaya kepada saya, kemudian timbul keyakinan sebagaimana keyakinan yang timbul pada diri saya. Ini disebut sebagai sumber yang mengalir. Kalau teman-teman perhatikan apa yang disampaikan Bro Kris pagi tadi, dia menyatakan ada dua orang yang berbeda. Yang satu mendapatkan informasi dari sumbernya, yang disebut sumber, dia akan terus mengalir. Karena sumber itu terus muncul tanpa ada jeda, tanpa ada habisnya karena sumber. Ada orang yang mengetahui sesuatu tidak dari sumbernya, tapi dari kolam yang mungkin menjadi tampungan dari air hujan misalnya. Ketika hujan berhenti, itu air diambil terus sebagai bahan atau sebagai informasi, ya. Anggaplah air itu informasi, diambil terus sehingga kering. Karena tidak ada sumbernya, dia akan menunggu hujan turun lagi. Tentu berbeda. Sumber yang mengalir terus memunculkan air, dia tidak akan pernah berhenti. Makanya bisa terus menyampaikan informasi-informasi. Berbeda dengan kolam yang tidak ada sumbernya, yang hanya menampung satu debit air yang tidak selalu mengalir. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa mengapa saya dan beberapa teman yang lain bisa terus mengupdate, menyampaikan informasi-informasi meskipun tidak secara blak-blakan. Itu karena sumbernya
kami anggap terpercaya dan terus mengalirkan debit karena dia adalah sumber. Di sini perbedaannya. Jadi kalau bertanya mengapa saya yakin, ya karena itu. Adapun keyakinan saya kemudian saya sampaikan seperti ini, kemudian ada orang yang mendengarnya dan tidak percaya, itu hak asasi. Tidak masalah, tidak ada masalah di sini. Yang masalah adalah ketika orang mendengar, tidak percaya, lalu menghujat orang yang menyatakannya, ya terus apalagi menyuruh untuk berhenti. Nah, dia nggak punya hak untuk memerintah saya misalnya untuk berhenti. Karena apa? Karena dia bukan apa-apanya saya. Dia bukan orang yang membuat saya berjalan atau berhenti. Jadi tidak ada kekuasaan pada diri seseorang untuk menyuruh atau menghentikan orang lain melakukan aktivitasnya, termasuk menyampaikan apa yang disampaikan, apapun bentuknya. Jadi itu pertanyaan yang tadi sempat hari ini cukup banyak menyatakannya. Kemudian orang-orang yang kemudian menganggap bahwa kami melakukan ini untuk mempropaganda, nah ini yang perlu diluruskan. Kalau tadi monggo, mau percaya mau tidak itu bukan urusan saya, tapi menuduh ya, menyatakan bahwa omongan-omongan saya ini adalah propaganda, itu harus diuji. Karena tidak ada muatan propaganda di sini, semuanya hanya apa yang kami sampaikan ini bebas diterima, mau ditolak, mau dipercaya, mau tidak dipercaya, itu bebas. Jadi tidak ada propaganda di sini. Juga tidak ada muatan-muatan yang mengharuskan. Nah, jadi ini yang perlu diketahui teman-teman. Jadi yang masih bertanya apa yang membuat Anda yakin, ya saya sudah menjelaskan. Dan apakah saya bicara seperti ini untuk mempropaganda para VTuber untuk melakukan sesuatu? Tidak ada. Saya tidak menyuruh Anda untuk melakukan apa-apa. Saya juga tidak menyuruh Anda untuk mengikuti saya. Saya hanya menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan, yang perlu saya sampaikan. Karena perintahnya jelas. Balighu anni walau ayah. Saya menyampaikan tentang kebaikan-kebaikan, tentang husnudzon, tentang pikiran-pikiran positif. Itu adalah anni. Anni itu ya, saya tidak menyampaikan hal-hal tentang misalnya menganggap orang begini begitu, mengajak teman-teman untuk mencerca orang lain, mengajak teman-teman untuk membenci orang lain. Saya tidak melakukan itu. Saya tidak pernah melakukan itu ya. Kalau saya mengajak teman-teman untuk membenci, untuk menghujat, untuk hal-hal yang buruk, yang negatif, nah itu salah. Saya katakan ya, kalau saya sampai melakukan itu, saya jelas salah. Tapi saya tidak melakukan itu. Saya mengajak, ayo kita berpikir positif, kita bersikap positif, kita memberikan hal terbaik untuk diri kita dan teman-teman kita. Dan teman-teman, satu hal lagi, kalau kita merasa kita sedang dalam keadaan yang tidak baik secara mental, secara financial, secara apa saja ya, maka kondisi kita ini yang paling tepat diadukan kepada Tuhan, bukan diumbar di media massa, bukan
keburukan kita menyebabkan kita berusaha untuk menyalahkan, menghujat, membenci pihak lain, itu bukan cara-cara orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik itu harus ihsan. Ihsan itu serius. Serius dalam berbuat baik adalah menghindari cara-cara yang bisa menjerumuskan diri sendiri ke dalam perbuatan yang tidak baik. Meskipun seakan-akan kita mengajak sesuatu yang baik, sesuatu yang kita pikirkan benar, tapi dengan cara-cara yang tidak benar, itu perbuatan yang baik yang kita inginkan itu tidak ihsan. Padahal penting sekali kita untuk ihsan. Oke, itu saja. Tidak usah banyak-banyak. Yang penting saya selalu sampaikan kepada teman-teman, Anda kalau mau menimbulkan keyakinan seperti saya menimbulkannya, Anda bisa melihat seperti apa saya meyakininya, mendengar apa yang saya omongkan, tapi jangan menjadikan itu satu-satunya alasan untuk Anda yakin. Selalu cross check, selalu dipikirkan lebih banyak, lebih mendalam, dicocok-cocokkan dengan situasi-situasi yang berkembang dan lain sebagainya. Jangan hanyut oleh arus yang dibikin orang lain. Selamat malam, selalu berpikir positif. Sukses.